Halo teman-teman, selamat datang di channel Gas Football, tempat tepat ngobrolin sepak bola dan timnas. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Juru racik timnas Vietnam U19 Din Tenam cukup yakin anak asuhnya bisa menyingkirkan timnas Indonesia U19 di ajang kualifikasi Piala Asia U20. Turnamen kualifikasi Piala Asia U20 mendatang akan berlangsung di Sidoarjo, Jawa Timur pada 14 sampai dengan 18 September 2022. Vietnam dan Indonesia berada di grup F bersama Hong Kong dan Timor Leste. Din Tenam menjamin jika Vietnam U19 akan lebih kuat lagi saat kembali berhadapan dengan timnas Indonesia U19 di ajang kualifikasi Piala Asia U20 mendatang. Ia mengakui jika anak asuhnya saat ini berada dalam performa yang paling kuat dalam mempersiapkan skuadnya untuk kualifikasi Piala Asia U20. Sampai saat ini bisa dikatakan timnas U20 Vietnam memiliki kekuatan yang paling kuat, ucap Din Tenam. Pelatih Vietnam U19 tersebut berharap kepada anak asuhnya untuk lebih meningkatkan kemampuan dan keberaniannya sebelum berlaga di kualifikasi Piala Asia U20. Saya berharap sebelum masuk kualifikasi Piala Asia U20, para pemain akan lebih maju dan lebih berani. Kami akan meningkatkan beberapa masalah taktis dan pertahanan dan serangan, tutupnya. Din Tenam membocorkan jika saat ini dia bersama skuadnya sedang meningkatkan beberapa masalah teknis dan transisi dalam menyerang dan bertahan. Lebih lanjut, para pelatih sepakat untuk menjunjung fair play di atas segalanya pada Piala AFF U16 2022 yang akan berlangsung di Indonesia. Indonesia kembali menjadi tuan rumah turnamen sepak bola kelompok umur antar negara ASEAN setelah sukses menggelar Piala AFF U19 2022. Timnas Indonesia U16 tergabung dalam grup A di Piala AFF U16 yang akan digelar di Yogyakarta. Skuad arahan Bima Sakti akan bersaing dengan Vietnam, Singapura, dan Filipina. Para pelatih sepakat untuk mendidik para pemain remaja untuk mengedepankan fair play ketimbang mengejar gelar juara dengan cara kurang sportif. Saya mengatakan kepada para pemain bahwa kami harus selalu menjaga rasa hormat terhadap lawan dan bahwa mereka juga harus berperilaku tepat sebagai sarana untuk mendidik para supporter. Ini adalah kelompok usia terendah dan kami harus menciptakan pola pikir yang benar bagi para pemain untuk dibawa ke level berikutnya, kata Bima Sakti dilansir akun resmi AFF. Pelatih Singapura Angel Toledano mengatakan telah mempersiapkan tim sejak Juni 2022 karena akan menghadapi tim-tim berat. Namun ia meminta skuad arahannya tampil dengan energi positif. Ini adalah turnamen kelompok usia yang penting dan saya percaya kita harus belajar nilai-nilai positif untuk menghormati lawan, ujar Toledano. Pelatih Vietnam Nguyen Quoc Tuan menilai seluruh tim punya kekuatan merata di turnamen ini. Meski Indonesia diunggulkan status tuan rumah, para pemain Vietnam ditekankan untuk mematuhi regulasi yang ada. Kami telah melakukan rapat integritas kemarin, jadi kami berharap para pemain akan bermain secara kompetitif dengan edukasi yang benar, ujarnya. Senada, pelatih Filipina Christopher Pedimonte juga punya cita-cita yang sama memandang turnamen Piala AFF U16 2022. Ini adalah grup yang sulit, tetapi pada kelompok usia ini penting bagi pemain untuk mempelajari nilai-nilai fair play dan mengapa mereka perlu dididik dengan cara yang benar agar menjadi pemain profesional yang lebih baik di masa mendatang, ucap Pedimonte. Diketahui Piala AFF U19 sempat diterpa rumor tak sedap terkait duel Vietnam versus Thailand di babak penyisihan grup. Kedua tim diduga tidak sportif di atas menit ke-80. Baik Vietnam maupun Thailand sama-sama tak berinisiatif menyerang saat skor 1-1. Hingga laga bubar, pertandingan berakhir dengan skor identik sehingga membuat Indonesia tersingkir. PSSI sempat melayangkan protes dan sempat menyurati AFF soal dugaan laga aneh Vietnam versus Thailand. Baru-baru ini AFF baru menjawab dan menegaskan tak ada pelanggaran yang terjadi di laga tersebut. Silakan tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan beranjak dulu karena masih ada pembahasan menarik setelah ini. Halo teman-teman, selamat datang di channel Gas Football, tempat tepat ngobrolin sepak bola dan timnas. Dan jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang.
Lagi-lagi, media Vietnam Soha.vn menyindir Timnas Indonesia dan PSSI. Mereka menyebut percuma mempunyai banyak supporter, tapi secara prestasi Timnas Indonesia jauh di bawah Vietnam dan Thailand. Dalam beberapa tahun terakhir, AFF memberi kepercayaan kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah turnamen. Ambil contoh tahun ini yang mana Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah 3 event kelompok umur garapan AFF, yaitu Piala AFF U19, U16, dan Piala AFF U18 Wanita 2022. Alasan AFF menunjuk Indonesia tentu karena antusiasme besar yang dimiliki pecinta sepak bola tanah air. Meski yang bermain hanya tim nasional kelompok umur, belasan ribu penonton bakal memadati stadion. Ambil contoh saat Timnas Indonesia U19 menghadapi Timnas Myanmar di matchday pamungkas grup A Piala AFF 2022 yang dilangsungkan di Stadion Patriot Candrabaga pada Minggu 10 Juli 2022. Saat itu sebanyak 18.000 penonton memadati Stadion Patriot. Jumlahnya bisa lebih banyak lagi jika tidak ada pembatasan penonton di stadion. Soha menyadari antusiasme supporter sepak bola di Indonesia sangat besar, namun Soha menyayangkan antusiasme besar itu tidak dibarengi dengan prestasi. Secara supporter Indonesia memang lebih unggul ketimbang Vietnam dan Thailand saat menjadi tuan rumah Piala AFF kelompok umur. Namun yang paling penting adalah prestasi. Indonesia jauh tertinggal dari Vietnam dan Thailand. Tulis Soha.vn. Sekarang tugas Timnas Indonesia U16 untuk membungkam Soha. Sekedar diketahui Indonesia menjadi tuan rumah Piala AFF U16 2022 yang dilangsungkan di Yogyakarta pada 31 Juli hingga 12 Agustus 2022. Lebih lanjut, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong mengungkapkan kelemahan skuad Garuda sejak tahun 1996 hingga saat ini. Penilaian tersebut tak lepas dari pengalaman Sinteyong saat berseragam Korea Selatan yang mampu mengalahkan Indonesia dengan skor 4-2. Sinteyong menilai jika Timnas Indonesia nyaris tak ada perubahan sejak pertama kali pelatih asal Korea Selatan bertemu dengan Indonesia pada tahun 1996. Menurutnya, kondisi fisik pemain Indonesia masih terbilang lemah dan hanya terdapat 2 gaya permainan saja. Menurut saya hampir sama saja. Jadi pada 1996 saya pertama kali datang ke Indonesia. Saya melihat fisik pemain Indonesia lemah dan gaya permainannya dibagi menjadi 2, kata Sinteyong. Pelatih yang berhasil mengalahkan Jerman bersama tim Korea Selatan tersebut mengungkapkan 2 bagian yang dimaksud ialah terdapat 5 pemain bertahan dan 5 pemain menyerang. Di sisi lain, dia mengaku kedatangannya sebagai pelatih Timnas Indonesia salah satu tugasnya ialah untuk mengubah kondisi fisik pemain. Menurutnya saat ini fisik pemain mengalami perubahan yang signifikan. Untuk itu saya berusaha mengubahnya dan para pemain saat ini banyak mengalami perubahan dan para supporter juga merasakannya sama seperti itu. Itulah yang saya tahu sampai saat ini tentang kelemahan Timnas Indonesia yang harus diperbaiki, kata Sinteyong. Apa yang diungkapkan oleh Sinteyong terkait kondisi pemain Timnas Indonesia dibenarkan oleh para penggemar sepak bola tanah air.